وأنصاره وجنوده وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين في الدين خصوصا مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد بن أحمد بن عثمان بن قيمس الذهبي نفعنا الله به وبعلومه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jemaah sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dapat hadir di majelis kita melaksanakan thalabul ilmi yang merupakan salah satu dari kewajiban kita sebagai seorang muslim. Insyaallah selama kita menuntut ilmu bukan hanya pahala yang berlipat ganda kita dapatkan dari usaha thalabul ilmi ini, bahkan juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, kita ini kalau ditimbang, dihitung, kira-kira banyakan dosanya apa banyakan pahalanya? Berat, kalau banyakan pahalanya kayaknya berat hidup ya. Soalnya kita melek mata bisa berbuat dosa, belum tentu berbuat kebaikan gitu. Begitu melek mata belum tentu kebaikan yang kita lakukan. Nah, dosa itu bisa sepanjang waktu. Kita lupa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, dosa. Lepas dari kita mengingat Allah, dari hati kita dosa. Mata kita bisa berbuat dosa dengan melihat sesuatu yang Allah larang. Telinga kita bisa berdosa dengan mendengar sesuatu yang Allah larang. Semuanya, mulut kita, tangan kita, kaki kita, bahkan hati kita berbuat dosa. Nah, sementara kita memang menjadi manusia itu lebih banyak lalainya, lebih banyak lupanya. Sehingga dengan lupa itu seringkali kita terjerumus kepada perbuatan yang salah tanpa kita sadari. Nah, oleh karena itu kita perlu punya amalan-amalan, kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan dosa itu. Karena salah satu cara menghapuskan dosa selain kita bertobat kepada Allah adalah dengan memperbanyak kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Maksudnya iringi, ganti. Tiap hari ada kebaikan untuk mengganti kejelekan kita. Tamhuha, nanti dia akan menghapus. Dia akan menghapus kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Tentu dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu kita menghapusnya dengan cara bertaubat kepada Allah. Ini yang sedang kita bahas tentang dosa-dosa besar yang ada, yang mungkin dilakukan oleh kita manusia. Salah satunya ini adalah tarkus sholah, meninggalkan sholat.
Jadi meninggalkan sholat itu dosa besar ya. Karena tugas kita itu hidup di muka bumi ini, Allah hanya tugaskan kita satu, yaitu untuk menyembah Allah. Tugas kita cuma itu, untuk ibadah. Ini tugas pokoknya kita nggak kerjain, yang lain mulu kita kerjain ya. Tugas pokok kita ibadah, yang lain mah tambahan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah, untuk beribadah. Jadi itu tujuannya. Nah, bentuk ibadah yang betul-betul langsung diatur oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, itu adalah sholat. Salah satu bentuk ibadah, ritual dari gerakannya, bacaannya, waktunya, tempatnya, semua aturannya rinci. Itu untuk menunjukkan ketaatan kita sebagai seorang hamba dan menunjukkan pengakuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Itu adalah salat. Jadi kalau kita nggak melakukan itu, namanya melecehkan Allah. Kita punya atasan, punya bos, dia yang gaji kita, dia ngasih kerjaan sama kita, dia ngasih fasilitas sama kita, mungkin dikasih motor, mungkin dikasih mobil dinas, tapi perintahnya kita cuekin. Kira-kira marah nggak? Nah, begitu tuh gambarannya tuh. Tugas-tugas yang dia berikan sama kita nggak ada yang rapi, nggak ada yang kita kerjain, cuek aja tiap hari. Kata dia, mendingan lu keluar aja, ngapain lu kerja di gua, gitu kan? Pasti gitu. Jadi meremehkan Allah. Salat kalau nggak dikerjain itu sama dengan kita meremehkan Allah. Sementara Allah yang memberikan semuanya fasilitas hidup kita, dari napas, ya kan, udara, apa yang ada di muka bumi ini. Nah, maka ketika orang meninggalkan sholat, wah, itu dosanya luar biasa. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra. Ini lanjutannya kita bahas, karena kemarin kita sudah bahas separuh. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah anak-anakmu, hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan perbuatan itu, maka mereka akan merugi. Nah, ini yang bikin kita lalai. Itu rata-rata adalah dunia, harta, pekerjaan, anak. Orang sering banget demi anak, ya kan udah demi anak udah susah tuh. Sungsang sumbel apa yang dikerjain sampai ninggalin sholat, gitu. Jadi semua itu karunia Allah, rizki yang Allah berikan, berupa harta, berupa anak keturunan, kekayaan, pekerjaan.
itu banyak sekali yang menyebabkan kita lalai, kita cuek terhadap perintah Allah. Lebih mengutamakan, bahkan sampai dalam pikiran kita lebih banyak kita mikirin yang itu, urusan dunianya. Dalam pikiran kita lagi sholat mikirin duit, ada nggak? Iya. Lagi sholat mikirin kerjaan. Ada motor rusak, tibang motor rusak itu sampai ke sholat kepikiran motor. Bahkan tidak jarang bukan hanya dalam pikiran, gara-gara ngurusin dunia itu kita undur waktu sholat. Dientar-entarin, itu lalai itu. Jangan sampai fasilitas rizki itu kan fasilitas yang Allah berikan. Harta kita, pekerjaan kita, keluarga kita, apa yang kita punya semuanya, itu semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah mau tarik juga gampang banget. Itu jangan sampai membuat lalai dari sang pemberinya. Jadi hati kita ini harus selalu diingatkan bahwa semua yang kita punya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan itunya yang kita pikirin, tapi yang memberinya. Itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mufassirun, berkata para ahli tafsir, al-muradu bi dzikrillah fi hadhihi al-ayah as-salawatul khamsu. Yang dimaksudkan dengan zikir kepada Allah, tadi itu ayatnya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai hartamu, anakmu itu membuat kamu lalai dari zikir kepada Allah. Yang dimaksudkan zikrillah itu adalah sholat 5 waktu, ditafsirkan oleh ulama. Artinya jangan sampai hartamu, anakmu, keluargamu membuat kamu lalai dari sholat. Rugi, entar rugi sendiri. Tinggal penyesalan aja. Apakah kalau orang enggak sholat itu terus dia sukses usahanya, dia untung? Kelihatannya doang. Yang terjadi dia pasti akan rugi. Faman istaghala bimalihi fi bai'ihi wa syira'ihi. Barang siapa yang sibuk aja urusannya dengan hartanya, dengan perniagaannya, jual beli, dagang, wa ma'isyatihi wa di'atihi, usahanya, sawah ladangnya, wa auladihi, anak-anaknya, anis sholat, dari sholat, sehingga dia tidak melaksanakan sholat atau mengundur waktu sholat fi waktiha, kana minal khasirin, adalah orang yang rugi. Di mana ruginya? Duit banyak, iya kan? Ini punya, itu punya. Di mana ruginya? Di akhirat. Bukan juga di dunia. Itu dunia, akhirat ruginya. Orang nggak sholat itu dunia akhirat, Pak. Orang sengaja meninggalkan sholat itu dunia akhirat Allah bikin rugi. Hidupnya nggak akan tenang, pasti akan ketimpa. Saya dulu pernah menangani satu kasus. Ada seorang pilot senior, itu gajinya 30 juta
Dia punya istri kepala cabang bank. Gajinya 17 juta. Menurut logika kita kekurangan apa kagak hidup ini? 47 juta Pak. Sebulan. Anak 2, udah 13 tahun rumah tangga. Tapi faktanya yang terjadi, kartu kredit membengkak, cicilan rumah nggak kebayar, pajak mobil ketunda, bahkan ada mobil yang cicilannya juga nggak kebayar. Stres, pusing lakinya. Suami nyalain istri, istri nyalain suami. Udah biasa begitu orang kalau ribut rumah tangga kan yang salah-salahan. Kata suaminya, saya udah nggak sanggup sama istri saya Pak. 13 tahun. Saya kasih tahu, tetap aja begitu. Nggak pernah ada perubahan. Apa kelakuan istrinya yang bikin dia nggak sanggup itu? Boros menurut dia. Jadi istrinya itu ya karena orang kaya, merasa kaya, gitu, merasa kaya. Tuntutan hidupnya tinggi Pak. Dia ada perkumpulannya, itu yang orang sebut kalau kalangan selebritis itu sosialita. Itu perkumpulan kawan-kawannya itu sekali kumpul di hotel, biayanya puluhan juta. Mereka arisan harus pakai untuk mendapatkan model perhiasan terbaru. Arisannya begitu. Jadi bro ganti-ganti gaya aja udah kerjaannya. Setiap datang harus baju baru. Pakaian harus kelihatan mewah, tas aja harus ratusan juta. Udah gitu dia harus merawat mukanya, kulitnya, kukunya, rambutnya, penampilan semua. Jadi tiap minggu kerjanya ke salon aja, ke salon. Laki puyeng, habis duit berapapun habis. Dan itu nggak pernah bisa dibilangin. Kesimpulannya suami nggak sanggup. Daripada saya ribut mulu depan anak saya, yang diributin gak ada lain, duit lagi, duit lagi. Apa akhirnya? Saya cerai aja. Udah gak bisa dibenerin ini istri saya. Selesai sampai sini rumah tangga. Itu yang dia rasakan dalam hidupnya. Gaji gede, pekerjaan enak, rumahnya mewah, punya mobil, punya fasilitas, semuanya dia punya. Tapi 13 tahun dia merasakan rumah tangganya kagak enak. Pertanyaannya, nikmat gak hidup begitu? Kusut Pak, kusut. Kusut. Udah kagak ada enak-enaknya. Apa terasa itu kemewahan harta? Gak terasa. Apa terasa itu dia tidur di ruang ber-AC, ya kan, spring bed yang empuk, lembut, nggak enak, nggak terasa. Orang lagi kusut pikirannya, berantem mulu. Hidup kalau nggak enak begitu tuh, itu namanya siksaan. Siksaan itu udah, kesiksa dia. Akhirnya begitu dia konsultasi ke saya tanya. Karena udah terlalu lama. Saya udah tanya pekerjaannya, saya tanya nih, wah ini luar biasa. Secara logika nggak mungkin. Orang tetangga saya aja penghasilannya pas-pasan, hidupnya anteng aja. Saya bilang gitu aja. Iya. Ya Allah. Ada orang kerja kagak jelas, tapi anteng aja hidup. Banyak yang begitu. Dari apa itu masalahnya? Pikiran. Dan yang menyebabkan itu adalah dosa kita. Akhirnya saya kasih tahu, Pak, Allah itu nimpa kita dengan penderitaan atau problem atau musibah atau apalah namanya. Itu kan ada 4 alasannya. Bisa jadi ujian, teguran untuk ngurangin dosa, atau hukuman.
Kalau baru ujian, teguran, ujian ini bukan karena dosa kita, bukan. Allah pengen ngangkat derajat kita. Kayak anak sekolah mau naik kelas kan diuji. Biasa kalau udah ngadepin ujian sibuk anak-anak, ya kan, waktu bermainnya berkurang, dia harus konsentrasi, lebih banyak belajar, kesel, capek, begitu dah. Itu ujian tuh. Tapi kagak lama, paling seminggu. Selesai ujian, nilai keluar, naik kelas. Tuh. Paling obatnya cuma sabar, dikit sabar. Kalau orang menghadapi ujian, walaupun berat, itu bisa sabar, harus sabar. Tapi kalau teguran atau bahkan hukuman, kalau teguran mah, ya dosa sih dosa, dari dosa sumbernya, cuman enggak terlalu besar. Ya bocah bandel ya kita jewer dikit dah, gitu, biar kurang bandelnya, biar bener maksudnya, ngingetin. Ya, tapi kalau hukuman siksaan itu udah nggak begitu, nggak pakai diingetin. Sanggup nggak sanggup gua timpa kata Allah. Kalau ujian kan diukur, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang itu kecuali batas kemampuannya. Coba lihat guru, kalau mau ngasih ujian ke anak sekolahnya, nggak mungkin nggak sesuai kemampuan. Anak kelas 1 dikasih materi ujiannya kelas 1. Masa dikasih materi ujian kelas 5? Nggak mungkin. Allah begitu. Supaya ningkatin iman kita, supaya makin dekat sama Allah. Itu diuji dalam hidup. Ujiannya berupa kesulitan-kesulitan hidup. Ada yang pakai penyakit, ada yang kagak punya pekerjaan, itu ujian. Ada yang anaknya bandel, itu ujian. Bagi orang yang udah baik, yang udah soleh, yang udah melaksanakan aturan dengan baik, masih ketimpa juga. Itu namanya ujian. Bahkan makin kuat iman kita, makin bagus ibadah kita, makin berat ujiannya. Maka kata Nabi, asyadun nas balaan al-anbiya, sumal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujian hidupnya itu Nabi, para Nabi. Coba lihat dah, nggak ada yang enak kan? Nggak ada yang santai-santai itu Nabi. Berat semua ujiannya. Ada yang dimusuhin sama umatnya, ada yang dibunuh, diancam, ya kan? Problem hidup pribadinya juga banyak. Ada Nabi yang nggak punya anak sampai tua, ada yang Nabi penyakitan, ada. Jadi itu semua apa yang ditimpakan ke Nabi, ujian itu kita nggak sanggup kalau dimain ke kita, stres kita. Tapi Nabi kuat, gitu. Karena imannya udah luar biasa, membaca. Ya. Nah kalau hukuman itu karena sebabnya adalah dosa kita, kesalahan kita, itu Allah pukul, istilahnya begitu. Digebuk kita, sanggup kagak sanggup. Udah kelepekan kalau digebuk kita sama Allah. Kita ditimpa dan penderitaannya bisa terus menerus. Bisa dalam waktu yang sangat panjang sebelum kita nyadar. Makanya kalau kita dipukul di dunia, itu bersyukur, ngingetin kita supaya kita kembali kepada Allah. Udah ditimpa bertubi-tubi masih kagak mau inget juga, ya kebangetan. Nah makanya kembali ke cerita tadi, setelah saya jelaskan bahwa ini kemungkinan ini adalah Allah hukum Bapak ini, sehingga penderitaan berkepanjangan. Secara logika seorang suami gagah perkasa begini, masa sih ngatur bini satu aja kagak sanggup? Perempuan berapa kuatnya sih perempuan? Kasar kata nih cara kita nih, lu kunciin aja pintu di kamar, pret jebret, selesai urusan. Tapi kenyataannya dia kagak sanggup. Yang ada dia menderita, kesel tiap hari, hatinya udah kagak enak. Tiap hari ribut yang ada. Dan itu semua terganggu, hubungan suami istrinya terganggu semua, nggak enak. Ya orang lagi ribut, masa hubungan suami istri nggak bisa jadi. Orang lagi marah, itu terganggu semua. Akhirnya pekerjaan di kantor terganggu, konsentrasi hilang. Itu gara-gara dari
penderitaan yang ada di dalam rumah tangga. Orang kalau udah berkepanjangan begitu, kemungkinannya dihukum sama Allah. Kalau kita dihukum, syaratnya adalah tobat. Tobat dulu kepada Allah. Maka kalau kita ditimpa masalah besar yang berkepanjangan, banyakin tobat. Saya sampaikan kepada Bapak itu, nih saya bilang daftar dosa besar. Saya juga begitu Pak kalau ngasih konsultasi sama orang. Coba Bapak ingat dari sekian banyak dosa besar. Saya tulis dari musyrik, kan? Kemudian meninggalkan kewajiban, durhaka kepada orang tua, mabuk, judi, zina, makan haram, semua itu saya tulis. Di antara dosa-dosa besar ini kira-kira ada nggak Pak yang dilakukan? Jangan-jangan ini sebabnya nih. Ya, kalau cuman ngatasin ini satu mah sebenarnya gampang. Tapi karena Allah nggak ridho, makanya nggak selesai-selesai. Coba dah dari sekian banyak ini kira-kira yang mana? Musyrik enggak, durhaka sama orang tua enggak, sholat kena dia. Iya Pak, kalau sholat mah emang jujur aja saya belum bisa banget. Habis kadang-kadang saya keluar negeri, kadang-kadang saya di pesawat, kadang-kadang ya pokoknya nggak sempat saya. Ya Jumat sih kadang-kadang saya sholat juga, gitu. Pokoknya enteng lah dia, buat dia kagak sholat tuh enteng. Sesuatu yang biasa-biasa aja gitu. Ini perintah raja loh ini. Perintah raja. Sesuatu yang biasa-biasa aja Pak. Mungkin ini kali sebabnya Pak. Coba dibenerin sholatnya. Bapak jangan nyalain istri dulu. Betul di mata Bapak istrinya salah. Nanti kalau saya panggil istri Bapak nyalain Bapak. Udah pasti begitu orang berumah tangga. Makanya jangan main salah-salahan dulu. Coba benerin ininya. Kan kagak ada hubungannya ini dengan keretakan rumah tangga. Dalam otak manusia begitu tuh. Nggak ada hubungannya. Ini dalam urusan duit nggak ada. Siapa bilang nggak ada hubungannya? Justru kadang-kadang itu yang kita nggak ngerti di situ. Kesalahan kita di sini dipukul dari sini. Supaya kita ingat ke sini, minta, gitu loh. Jadi sangat berhubungan dari dosa yang kita lakukan itu sangat ada hubungannya dengan penderitaan yang kita rasakan di dalam hidup. Sekarang coba kalau nggak percaya, ini perbaiki nih. Bapak datang menghadap Allah, nangis kalau perlu, ya Allah, minta ampun, saya selama ini ibadah cuek. Saya melalaikan sholat, saya ninggalin sholat. Mohon ampun ya Allah. Udah jangan ceritain penderitaan Bapak dulu. Allah juga udah tahu, nggak usah diomongin. Pokoknya datang sama Allah minta ampun. Dan janji kepada Allah, ya Allah mulai hari ini saya akan perbaiki sholat saya. Saya nyesel ya Allah. Udah berapa waktu yang saya tinggal. Mulai hari ini saya akan perbaiki sholat saya. Dan buktiin, bukan hanya di doa. Bukan hanya di omongan kepada Allah. Buktiin. Kalau berangkat itu mau terbang, bawa, ya kan, di bagnya itu masukin itu sejadah. Nih, ya Allah, saya bawa sejadah. Walaupun ntar belum tentu kepake. Mau di pesawat nyari sejadah, pakai sejadah, sholatnya bagaimana? Kan Allah mah enggak bikin susah kita. Bukan berarti perintah sholat kalau lagi di pesawat suruh turun dulu nyari masjid, kan kagak. Allah enggak bikin susah begitu. Yang penting respon kita bahwa ini udah datang waktu sholat, perintah Allah, ya Allah saya kerjain, kondisinya lagi begini, saya sedang mengendalikan pesawat, laksanakan. Jadi yang penting respon cepatnya sebagai hamba mau melakukan perintah Allah. Cara tergantung situasi. Jangankan kita lagi di pesawat, di rumah kita kagak sanggup diri, boleh duduk, benar gak? Nggak sanggup duduk, boleh tiduran. Jadi caranya itu tergantung situasi. Tapi respon cepat itu menunjukkan bahwa kita mau taat sama Allah. Ini dulu yang penting.
Di mana-mana kita bisa melakukan sholat gitu. Kalau ini dilakukan, nanti akan mengundang ridhonya Allah. Begitu Allah ridho, Allah sayang, apalagi kita tambah kebaikan kita dengan amalan-amalan yang sunnah, wah udah selesai. Percaya, problem seberat apapun kalau Allah udah turun tangan selesai. Ini masalahnya Allah cuekin, sehingga kita sungsang sumbel ngatasin masalah kita sendiri. Kita pikirin aja sampai akhirnya ngepek ke penyakit, ngepek ke pikiran semua. Gak bisa. Allah gak terlibat, gak selesai masalah kita. Apa yang dilakukan contoh misalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika menghadapi problem besar. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Aku menghadap Allah dulu, menghadap Tuhan dulu. Nanti dia ngasih tahu caranya begini. Itu. Jadi kalau kita menghadapi masalah besar, itu pertama kali yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri. Saya punya salah apa ini? Buru-buru kita datang kepada Allah, mohon ampun, tobat, perbaiki kesalahan kita. Insya Allah beres. Dan ini terbukti. Setelah 2 tahun, begitu dia lakukan, dia tobat, dia perbaiki ibadahnya, sholatnya rajin. Apa dia bilang? Pak, alhamdulillah. Sekarang saya sama istri saya, anak saya, udah ikut ke kajian rutin. Wah, udah ikut pengajian Pak, berarti kan beres urusan, berarti nggak jadi cerai nih, pikiran saya kan begitu. Kalau udah ngikut pengajian bareng, udah sholat berjamaah, rajin, nah nggak jadi cerai. Dalam hitungan 2 tahun, masalah yang 13 tahun dia nggak bisa pecahkan itu selesai di tangan Allah. Gitu loh. Itu loh. Jadi begitu gampangnya Allah menyelesaikan masalah kita. Nah maka ini menjadi tolak ukur buat kita. Ingat tuh, begitu kita ketimpa masalah besar, ketimpa kesulitan besar yang nggak selesai-selesai sampai kita buntu pikiran kita, yang harus kita lakukan pertama adalah tobat, perbaikin ibadahnya. Ntar Allah turun tangan menyelesaikan masalah. Ya, buat Allah muter hati manusia kan nggak susah. Ini orang bandel banget, diputer dikit, selesai urusannya. Ya kan? Selesai. Gitu. Ya. Nah, ini makanya pasti berdampak. Kalau kita lalai menyembah Allah, lalai melaksanakan perintah Allah, pasti berdampak dalam hidup. Ini bukan hanya urusan akhirat, apalagi di akhiratnya. Ya. Di akhirat itu apa nanti? Wa hakadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi as-shalah. Yang pertama nanti akan dihisab dari seorang hamba, amal-amalnya seorang hamba pada hari kiamat nanti itu adalah yang pertama kali sholat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau sholatnya bagus maka dia beruntung dan sukses, selamat maksudnya dari neraka. Wa inna qasad, kalau kurang faqad khaba wa khasara. Kalau kurang sholatnya, jelek sholatnya, maka gagal dan rugi. Dalam riwayat lain, fa in saluhat saluhal amalu kulluh. Kalau sholatnya bagus, yang lain bagus. Fa in fasadat fasadal amalu kulluh. Kalau rusak sholatnya, yang lain rusak. Ini menjadi tolak ukur Pak. Sholat itu menjadi tolak ukur. Dan menjadi tatakan amal semuanya. Jadi kebaikan-kebaikan kita yang lain itu nggak dinilai kalau nanti sholat kita rusak. Itu di akhirat. Ya. Amal yang pertama dinilai, dicek, diaudit. Nah itu sholatnya. Bener apa kagak. Makanya kita harus betul-betul lahir batin. Sholat itu lahir batin. Jangan ada campuran apa-apa, jangan. Maksudnya apa campuran apa-apa? Jangan sampai ada campuran niatan, tujuan selain Allah. Nanti rusak. Benar.
sholat karena temen, karena tetangga. Ntar lagi gedeg sama dia kagak sholat. Sholat karena ustadz. Lagi marah sama ustadz nggak sholat. Emang ustadz Tuhan. Gitu. Jangan ada campuran. Jadi semuanya lempeng kita kalau sholat itu. Ya bukan hanya rukun syaratnya, waktunya bukan, tapi hati juga ditata. Benar ini saya melaksanakan ini benar-benar karena mau melaksanakan perintah Allah, gitu aja udah. Jadi hati kita harus selalu diingatkan supaya dia nggak lalai. Ya. Jadi lalai itu banyak, bukan hanya ngundur-ngundur waktu sampai nggak ngerjain sholat, bukan. Tapi hati juga. Ya. Terakhir. Wa qala Allah Ta'ala mukhbiran an ashabil jahim. Allah SWT berfirman menghabarkan tentang penderitaan orang-orang yang ada di neraka. Ya, ashabul jahim, ahli neraka. Apa kata Allah? Ma salakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk ke neraka? Kenapa kalian dilemparkan ke sini? Ke neraka Saqar namanya. Apa jawab mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Ya Allah, kami dulu enggak pernah sholat. Nama nerakanya neraka Saqar. Jadi kumpul di situ tuh nanti orang yang suka meninggalkan sholat. Walam nakunut imul miskin, dan kami tidak pernah memberikan makan kepada orang-orang miskin, malah sedekah, ogah, pelit. Ya, sama itu. Wa kunna nakhudum al khaidin, dan kami demennya suka ngobrol yang enggak, ngomongin yang enggak, itu hobi kita kan. Ngalor ngidul, ya udah. Kalau ngobrol udah nikmat banget. Sampai lalai semuanya. Udah saking enaknya ngobrol. Mending yang bagus-bagus yang diomongin. Mentah semua. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dulu enggak percaya dengan hari akhirat. Mendustakan hari akhirat. Enggak percaya akan adanya itu. Ya. Hatta atanal yaqin. Sampai datang kematian. Begitu kematian, Masya Allah, kaget. Begitu dicabut nyawanya, di situ dia sudah melihat berbagai macam siksaan yang akan dihadapi dia. Baru dia percaya, ya Allah, ternyata begini akibatnya. Itu belum dibawa ke kuburan, Pak, baru proses pencabutan nyawa. Betapa sakitnya dicabut nyawa. Yadribuna wujuhahum. Orang yang ahli dosa itu begitu dicabut nyawa digamparin sama malaikat. Yadribuna wujuhahum tuh digamparin, Pak. Digamparin coba. Gimana enggak ngap-ngapan kita? Gampar polisi aja bengep, ini malaikat gampar. Digamparin sama malaikat, dicabut nyawanya itu begitu. Iya. Coba itu. Cara nyabut nyawanya ini bengis gitu. Oh, kita sembari marah. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Saat itu tidak ada lagi manfaat pertolongan dari manapun. Enggak ada udah. Jadi kalau orang meninggalkan ibadah kepada Allah, makanya saya kadang-kadang suka begitu. Ini mah buat ngingetin aja kita. Kalau kita misalnya dia meninggal, kita urusin itu kifayat, fardu kifayah, kewajiban kita lah. Tapi itu nggak ada gunanya doa-doa kita. Makanya mendingan jangan ditahlilin, jangan, nggak usah gitu. Lu orang udah sengaja ninggalin sholat, seumur hidup gitu, cuek sama ibadah. Mendingan jangan diurusin. Bisa nggak kira-kira dia begitu? Karena ini nih, tidak bermanfaat
Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Enggak ada gunanya pertolongan dari tempat lain tuh enggak bisa. Orang ibarat makanan atau minuman itu gelasnya kagak ada, mau taruh di mana kita? Mengirim air ke dia juga dia enggak punya tempat di sono. Makanya suruh dia gali kuburan sendiri gitu. Ya kan? Walaupun ya kita juga enggak sekejam itu juga, tetap kita urusin. Cuman kasihan. Ini kan kita kadang-kadang keluarganya hidup banget loh. Iya emang sih bagus lah ngedoain tuh. Kudunya waktu masih hidup tuh diingetin gitu loh. Waktu masih hidupnya diingetin. Ini orang kagak sholat. Jangan didiemin. Udahnya kagak pernah diingetin, begitu mati baru diurusin. Ini tahlilin 40 hari. Baru ngajiin di kubur. Jadi percuma. Ya mudah-mudahan sih nyampe, ada imannya dikit, jadi nyampe gitu kan. Kita ngerinya, masalahnya kan kemarin tuh ayat-ayat itu. Bahkan sudah ada ancaman-ancaman kufur. Nanti kita baca hadisnya berikutnya. Ada ancaman-ancaman kufur loh orang nggak sholat itu. Ada ancaman kufur masalahnya. Jadi kalau orang nggak sholat itu masih hidup ya diingetin. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya, kalaupun emang udah susah banget, ya udah dah dikit-dikit sebisa lu gitu loh. Sebisa lu. Karena itu kasihan, nanti kalau udah mati itu nggak ada pertolongan yang bisa nolong dia itu nggak ada. Mentok semua. Nah, itu penderitaannya di sana. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua sehingga betul-betul kita terus menjaga memelihara salat kita menjadi orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim lakal hamdi ya karim ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa akhlaqan kariman rafi'a wa umran thawilan mubarakan nafi'a wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.